Shalom, Om Santi Om. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yakni berjudul Analisis Deret Waktu Pertumbuhan Jumlah Biji Sawit tahun 2016 sampai 2018 terhadap iklim menggunakan metode forecasting. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni ada Marco Marolop Sihaan yang akan menjelaskan bagian latar belakang. Lalu ada Enrika Fasikutami, yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan metode dan juga sekaligus mengiringi jalannya presentasi kali ini. Lalu ada Fahri Prasetya yang akan menjelaskan bagian analisis data dan time series forecasting plot. Lalu selanjutnya ada Balkis Raihandia Iksani yang akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Lalu terakhir ada Gabriel Kamoranesa yang akan menjelaskan bagian kesimpulan. Baiklah, mari kita mulai penjelasan kali ini. Mungkin akan saya serahkan kepada Marco Marolop Sihaan. Kepada Marco, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kesempatannya untuk Saudari Arlita. Sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari analisis yang telah kami kerjakan. Jadi, perubahan iklim yang terjadi mempengaruhi pertumbuhan biji kepada sawit, pertumbuhan biji kelapa sawit baik di daerah tropis maupun subtropis. Pertumbuhan biji kelapa sawit dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang tidak dapat dianalisis dengan metode sembarangan. Maka dari itu, kami di sini melakukan analisis menggunakan analisis waktu dengan metode forecasting. Jadi mungkin nanti teman-teman saya akan kembali menjelaskan di langkah-langkah selanjutnya. Mungkin saya serahkan kepada bagian metode dari analisis ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait metode dari analisis yang telah kami lakukan. Mungkin bisa di-scroll sedikit. Bisa di-scroll sedikit, agak ke bawah sedikit. Baiklah, di sini kami menggunakan 4 metode. Yang pertama ada identifikasi masalah. Kami mengidentifikasi data pertumbuhan biji kelapa sawit di Indo pada tahun 2016 sampai 2018 karena datanya belum stasioner, lalu belum stasioner secara rataan dan variasi, maka diperlukan proses differencing data dan transformasi box-to-box. Metode selanjutnya yaitu ada estimasi parameter. Pada estimasi parameter ini ditentukan dugaan ARIMA dari plot ACF dan PACF, yaitu ada ARI 21, ARI 32, 521, ARIMA 121, dan ARIMA 321. Lalu selanjutnya terdapat 3 model yang seimbang untuk menjadi kandidat pada proses diagnosa model ini, yaitu ARI 12, ARI 32, 521. Kemudian melalui uji map, didapatkan nilai map terkecil pada model 521. Lalu akhirnya dilakukan forecasting untuk model 521. Bagian selanjutnya adalah analisis data. Mungkin saya serahkan kepada Fahri. Persilakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagian analisis data. Nah, dapat kita lihat di sini terlihat jelas bahwa di sini ada grafik jumlah biji sawit terhadap iklim. Nah, di sini waktunya itu per bulanan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Nah, dari data tersebut didapatkan beberapa informasi penting, yaitu yang pertama, ada pertumbuhan biji sawit per tonnya terendah terjadi antara bulan ke-5 dan bulan ke-10. Nah, yang kedua, adapun pertumbuhan biji sawit per ton tertinggi terjadi antara bulan 30 sampai dengan 33. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu ada pertumbuhan biji sawit berdasarkan data dapat dikatakan
fluktuatif. Di sini maksudnya dari fluktuatif itu adalah yang diperoleh dari data tahun 2016 sampai tahun 2018 sering terjadinya naik turun, di mana di sini dapat kita lihat juga data awalnya di tahun 2016 mengalami penurunan dan lalu terjadinya kenaikan juga. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya ini Erlika, diperoleh dari data tersebut model yang terbaik yang kita peroleh yaitu ada IMA 2,1 di sini, model IMA 21 di sini. Setelah itu kita melakukan metode forecasting selama 24 bulan, di mana dari bulan Januari 2019 sampai dengan Desember tahun 2020. Nah, di sini pun ada pun hasil dari forecasting yang telah kami lakukan. Di sini ada time series forecasting plot. Di sini diperoleh hasil dari grafik hasil dari forecasting jumlah sawit terhadap iklim. Ya, ini di sini dapat kita lihat dengan sama bahwa tren yang terjadi itu lebih ke arah cenderung lebih ke arah menurun ya. Di mana di sini kemungkinan yang terjadi adalah penurunnya produksi biji sawit ataupun biji sawit mengalami kerusakan gitu ya. Hal ini juga tanpa kita sadari di sini juga pertumbuhan biji juga semakin apabila pertumbuhan suhu yang terjadi di kebunan sawit itu semakin tinggi, hal ini kan mengakibatkan biji sawit juga mengalami penurunan produksi. Nah, tak terkecuali juga suhu yang semakin rendah tersebut juga akan membuat pertumbuhan biji akan semakin melemah. Hal ini akan mengakibatkan biji sawit akan melemah dan juga cepat rusak. Hal ini juga dapat kita lihat dari beberapa tahun sebelumnya. Di sini juga terjadinya banyak fluktuatif, data bersifat fluktuatif, sehingga data yang terjadi itu kemungkinan lebih ke arah cenderung menurun. Mungkin seperti itu dari analisis data. Bisa saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Fahri atas penjelasannya. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Balkis. Kepada Santi Balkis, dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada tabel korelasi, uji korelasi didapatkan variabel biji sawit terhadap suhu, koefisien korelasi yaitu minus 0,992634, dan interpretasi hasil sangat kuat. Berdasarkan koefisien korelasi, dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah biji sawit dapat dipengaruhi oleh suhu. Terlihat pada tabel, suhu berpengaruh sangat kuat untuk pertumbuhan biji sawit dengan koefisien korelasi minus 0,992634. Hal ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan biji, bahwa semakin tinggi atau semakin rendah suhu akan membuat pertumbuhan biji melemah. Lalu jika dilihat dari plot hasil forecasting, pertumbuhan jumlah biji sawit akan mengalami penurunan dan akan naik kembali dalam periode berikutnya. Pertumbuhan jumlah biji sawit dapat dikatakan cukup fluktuatif. Selanjutnya kesimpulan akan dibawakan oleh Gabriel. Baik, terima kasih. Boleh di scroll ke bawah. Kesimpulan. Nah, kalau misalkan bagian kesimpulan, kalau misalkan kita lihat dari hasil forecasting yang di atas dan nilai korelasi yang sebelah kanan atas tadi, dapat kita simpulkan kalau pertumbuhan jumlah biji sawit ini terhadap iklim ini dipengaruhi beberapa faktor, terutama ya suhu. Nah, kalau kita lihat dari plot forecasting, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah biji sawit ini terhadap iklim dalam bulan ini cukup fluktuatif. Namun, untuk peramalan selama 24 bulan ke depan, dengan metode forecasting yang kami lakukan, hasilnya itu merupakan penurunan dari jumlah pertumbuhan biji sawit ini selama 24 bulan ke depan. Karena jika diiringi dengan kenaikan suhu selama 2 tahun ke depan, dapat dikatakan kalau
pertumbuhannya akan turun sesuai dengan korelasi yang telah kami uji sebelumnya, yang dimana tandanya itu minus, artinya kalau misalkan suhunya semakin membesar, berarti pertumbuhannya semakin menurun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Mungkin sekian dari presentasi kami kali ini. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om.